Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah dipanggil untuk melayani. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kebetulan di Paroki Tomang ini saya diberi tugas untuk mendampingi seksi Pangruktilaya. Seksi Pangruktilaya adalah satu seksi di paroki yang bertugas untuk melayani keluarga-keluarga yang sedang berduka karena ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi, oleh anggota keluarga yang mereka cintai, yang berpulang atau meninggal dunia. Dan memang ya harus diakui seksi Pangruktilaya ini sungguh sangat besar jasanya dan tugasnya sungguh sangat mulia. Dan ada satu ibu yang menurut saya paling rajin pergi ke rumah duka, mendampingi saya untuk melayani keluarga-keluarga yang membutuhkan misa tutup peti. Satu kali karena saya kagum dengan ibu ini, saya pun bertanya kepada ibu ini, mengapa dia begitu bersemangat untuk melayani sesama, melayani saudara seiman melalui seksi Pangruktilaya. Kok sepertinya tidak ada capeknya, tidak ada lelahnya. Apa yang memotivasi ibu sehingga begitu rajin melayani di seksi Pangruktilaya? Maka ibu ini pun kemudian bersharing kepada saya, Romo, melayani sesama itu sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat membahagiakan, dan pelayanan itu menurut saya pasti selalu mengandung rahmat yang luar biasa. Dulu sejak kecil saya itu paling takut dengan yang namanya kematian. Jadi saya selalu ketakutan kalau membayangkan soal kematian. Dan setiap kali ada tetangga yang meninggal dunia, saya selalu merasa ketakutan. Bukan karena saya suka menonton film horor ya, lalu ketakutan ya melihat hantu yang ada di film-film horor itu. Tetapi saya takut dengan kematian. Saya selalu berpikir bagaimana seandainya nanti saya mati. Dan saya juga pernah ngobrol dengan teman satu SMA yang kemudian kuliah psikologi. Teman saya ini menjelaskan bahwa salah satu sumber ketakutan, salah satu sumber kekhawatiran yang sangat merugikan manusia adalah ketakutan akan kematian. Salah satu sumber depresi, salah satu sumber stres yang sangat merugikan dalam hidup manusia adalah ketakutan akan kematian. Dan seandainya manusia itu bebas dari rasa takut akan kematian, dia berani ikhlas dan rela untuk menerima yang namanya kematian, maka hidupnya akan lepas bebas, hidupnya akan ringan. Dia bisa melangkah dengan bebas dalam kehidupan ini. Saya dulu sangat takut, Romo, dengan yang namanya kematian. Tetapi ya hampir setiap malam saya selalu menemani Romo memimpin misa tutup peti di rumah duka. Dan selain Romo Erik ya sebagai pendamping seksi Pangruktilaya, seringkali juga misa tutup peti dipimpin oleh romo-romo yang lain. Jadi saya merasa sangat beruntung karena saya bisa mendengarkan banyak homili, banyak khotbah dari banyak romo tentang kematian. Dan setelah bertahun-tahun saya mendengar banyak homili dari begitu banyak romo yang saya bantu dalam pelayanan di rumah duka, tanpa terasa makin lama rasa takut saya akan kematian itu semakin lama semakin pudar.
semakin lama semakin berkurang. Dan rasanya ya sekarang sudah 20 tahun saya melayani di seksi Pangrukti Laya ini, dan saya sekarang ini merasa tidak takut lagi, tidak cemas lagi, tidak khawatir lagi berpikir tentang kematian. Saya sudah ikhlas, Romo, saya sudah rela. Meskipun saya tidak tua-tua amat, tetapi saya sudah siap. Saya tidak takut dengan kematian. Dan memang benar seperti kata teman saya yang psikolog itu, ketika kita bebas dari rasa takut akan kematian, maka hidup kita akan terasa ringan dan kita senantiasa diliputi oleh damai sejahtera dan sukacita, karena kita berani menyerahkan seluruh hidup kita hanya di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Sungguh besar rahmat dari pelayanan itu, Romo. Itulah yang membuat saya terus bersemangat melayani di seksi Pangrukti Laya, karena seksi Pangrukti Laya ini memberikan saya rahmat yang luar biasa. Saya sudah tidak takut lagi dengan yang namanya kematian. Dan hidup saya pun, hari-hari saya selalu dipenuhi dengan sukacita dan kegembiraan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai 28 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan bagaimana ibu dari dua bersaudara, Yohanes dan Yakobus, meminta kepada Yesus supaya kedua anaknya diberi posisi yang paling utama di antara para rasul yang lain. Ibu Yohanes dan Yakobus meminta Tuhan Yesus memberikan tempat yang istimewa kepada kedua anaknya, dan bisa dikatakan ya menjadi pemimpin bagi ke-10 rasul yang lain. Tetapi ternyata Tuhan Yesus bersabda bahwa dia tidak berhak untuk memberikan posisi terpenting kepada Yohanes dan Yakobus. Dan Tuhan Yesus malah menasihati ibu dari Yohanes dan Yakobus dengan sabdanya yang luar biasa. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan merenungkan sabda Tuhan Yesus Kristus ini, kita tahu bahwa untuk apa Tuhan Yesus datang ke dunia. Untuk apa tujuannya Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Tujuannya tidak lain adalah untuk melayani kita semua umat manusia. Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, apabila guru kita yang tercinta, Tuhan Yesus Kristus, memiliki panggilan yang jelas, yaitu panggilan untuk melayani, saya rasa, menurut saya, sungguh tidak layak kalau kita yang adalah murid-muridnya berpikir bahwa kita hidup ini untuk dilayani, bukan untuk melayani. Sungguh sesuatu yang sangat aneh dan ironis kalau kita berpikir seperti itu. Sementara Tuhan Yesus saja, dia sangat yakin dengan panggilannya, datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Maka ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh melayani itu pasti mendatangkan rahmat yang luar biasa bagi hidup kita. Pelayanan kita kepada saudara seiman, kepada sesama, pasti akan mendatangkan rahmat yang indah bagi hidup kita masing-masing, sehingga kita boleh hidup dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Oleh karena itu, marilah kita teladani guru kita yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus, yang datang ke dunia untuk melayani umat manusia. Maka mari kita juga senantiasa menyadari bahwa panggilan kita sebagai manusia yang dilahirkan di dunia ini, yang diciptakan oleh Tuhan untuk tinggal di dunia ini, tidak lain adalah untuk melayani. Semoga dengan
pelayanan yang penuh sukacita kepada sesama, kepada saudara seiman, hidup kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati.